Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal kudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jabali wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa sepi banget? Hah? Tersepona. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang saat disebutkan namaku dia tidak membalas, menjawab dengan salam, maka termasuk orang yang pelit, koret, pedit, apalagi? Hah? Apa? Mereket jahe, bahasa naon? Oh, bahasa orang sini. Berarti pelit-pelit dong orang sini. Hah? Habis disebutkan nama Muhammad. Tah, eta gitu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bu, udah ngantuk? Nunggu dari jam berapa tadi? Jam 8, Masya Allah. Saya berangkat dari Jakarta jam 9. Terus, saya juga punya anak. Saya harus ngurusin anak-anak dulu kan gitu. Baru berangkat jam 9, keluar tol Sentul kirain mah udah deket. Udah gitu macet, dari saya ketiduran bangun, tidur bangun lagi, gak nyampe-nyampe juga. Alhamdulillah, karena takdir Allah. Ini yang namanya cinta. Kalau Allah sudah cinta, Allah datangkan kita untuk kumpul di sini karena Allah. Luruskan niat dulu, fokus. Jangan karena umi pipik. Nanti kalau nggak datang sakitnya teh di sini. Ya. Jadi luruskan niat karena Allah. Siapapun yang berdiri di sini, yang memberikan, yang menyampaikan, semua harus dilihat karena Allah, bukan karena saya, bukan karena siapapun. Duduknya kita di sini cuma satu, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah takdir Allah yang akhirnya Allah takdirkan sampai juga di sini, alhamdulillah. Itu namanya cinta. Kalau cinta kepada Rasul, kita lihat Rasul, pemimpin umat dunia akhirat. Kira-kira ini yang ABG, mana ABG? Oh, ini ABG. Bu, jangan nunjuk tangan, ibu mah udah gak ABG lagi.
Yang ABG, misalkan ngefans sama One Direction. Siapa yang suka sama One Direction? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau suka sama seseorang, ngefans sama tokoh idolanya, nonton konser bawa-bawa spanduk, ya, pasti apapun diikuti gayanya, dari mulai bajunya, ya, dibeli koleksi-koleksi, covernya, CD-nya. Lalu bagaimana saat kita ngefans sama tokoh yang luar biasa dunia akhirat? Gak ada yang menandingi, dari kepemimpinannya aja gak ada yang menandingin beliau. Kita ngefans suka sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita ikuti dari beliau? Akhlaknya, ikuti sunnahnya. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia akan bersamaku nanti. Ikuti sunnahnya, apa-apa yang beliau lakukan dari pagi, apa zikirnya, ikutin. Lalu kebiasaan-kebiasaan beliau, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Lalu bagaimana adab di kamar mandi, ikutin semuanya. Itu namanya cinta sama Rasul. Lalu bersolawat kepada beliau. Kalau beliau saja selalu memikirkan umatnya, bagaimana dengan kita umatnya yang difikirkan oleh beliau? Saat sakaratul maut menjemput beliau saja, apa yang masih beliau fikirkan? Kita, ummati, ummati, ummati. Saat sakaratul maut, saat malaikat diutus oleh Allah mencabut nyawa beliau, semua sahabatnya duduk, bahwa mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang luar biasa. Bahkan saat malaikat berubah bentuk, berubah wujud, mengetuk rumah beliau, Fatimah Zahra, putri dari beliau, putri kesayangannya, membukakan pintu dan mengatakan, ayahku sedang sakit. Lalu Rasul mengatakan, ya putriku Fatimah Zahra, merekalah malaikat yang akan menjemputku. Menangis. Fatimah tidak bisa menampakkan air matanya. Dia akan kehilangan ayah yang luar biasa. Lalu bagaimana nanti dengan umatnya? Bahkan saat malaikat saja ingin mencabut nyawanya, malaikat memalingkan wajahnya, Bu. Lalu Rasul bertanya, ya malaikat, kenapa kau palingkan wajahmu? Malaikat menjawab, bagaimana aku tega melihat kekasih Allah, aku ambil nyawanya. Karena rasa sakit sakaratul maut ibarat binatang yang dikuliti hidup-hidup. Maka Rasul mengatakan, ya malaikat, jika aku saja merasakan rasa sakitnya sakaratul maut, lalu bagaimana dengan umatku? Kita, Bu, yang difikirkan oleh beliau. Biarkan aku saja yang merasakan sakitnya. Maka luar biasanya beliau. Bahkan ada satu kisah, saat beliau terus dicaci maki, terus dihujat, terus dikatakan pembohong, terus difitnah oleh salah satu pengemis, orang Yahudi, seorang pengemis buta yang terus di dalam mulutnya terus mencaci maki Rasul. Tapi apa yang Rasul lakukan? Balas mencaci? Tidak, karena itu bukan sifat seorang muslim. Rasul balas dengan kebaikan, hingga mengakibatkan pengemis buta orang Yahudi itu masuk Islam. Karena apa? Kemuliaannya. Karena Rasul yang selalu memuliakan. Setiap hari pengemis buta itu mengatakan, bunuh Muhammad, Muhammad tukang bohong, bunuh Muhammad, Muhammad tukang tipu. Lalu apa yang dikatakan Rasul? Rasul balas mencaci? Enggak. Rasul mendatangi itu pengemis buta. Rasul menyuapinya. Dari tangan Rasul sendiri
dan Rasul haluskan terlebih dahulu itu makanannya sebelum masuk ke dalam mulut pengemis buta orang Yahudi tadi yang mencaci maki Rasul. Disuapin oleh Rasul. Lalu dia terus mencaci lagi, bunuh Muhammad, Muhammad tukang bohong, Muhammad tukang tipu. Amar Rasul disuapin lagi. Dia nggak tahu yang nyuapin itu Rasul. Sampai suatu saat Rasul meninggal. Sahabatnya, siapa sahabatnya? Bu, siapa sahabatnya? Abu Bakar datang menghampiri pengemis buta tersebut dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Dia suapin pengemis buta itu yang terus mencaci maki Rasul, padahal Rasulnya udah meninggal. Tapi pengemis buta itu tahu kebiasaan Rasul tidak diikuti oleh Abu Bakar sahabatnya. Rasul sebelum menyuapi, sebelum masuk ke dalam mulut si pengemis buta itu, Rasul haluskan terlebih dahulu makanannya. Kalau Abu Bakar enggak, langsung dimasukin, langsung disuapin. Sampai pengemis buta itu tahu, dia menangkis tangan Abu Bakar. Siapakah engkau? Engkau bukan orang yang biasa menyuapin aku. Kemana orang ini? Lalu Abu Bakar mengatakan, engkau ingin tahu siapakah dia yang setiap hari menyuapinmu, menghaluskan makanannya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam mulutmu, yang setiap hari engkau caci maki, dialah Muhammad. Terdiam pengemis buta ini. Lalu dia mengatakan, kemana Muhammad? Kemana Muhammad? Kenapa dia tidak pernah menyuapiku lagi? Dia sudah meninggal. Maka terdiam dan menangis pengemis buta ini, Bu. Setiap hari orang yang memberinya makan dihaluskan terlebih dahulu makanannya sebelum masuk ke dalam mulutnya. Lalu dia mencaci maki Rasul lagi. Dia tidak balas dengan cacian, terus memuliakan hingga dia menangis. Dia menyesal. Begitu luar biasanya Muhammad. Sampai akhirnya pengemis buta Yahudi itu mengatakan kepada Abu Bakar, wahai sahabat Muhammad, Islamkan aku saat ini juga, karena dengan kemuliaan engkau mempunyai nabi. Hingga dia memuliakanku walaupun aku caci maki dia setiap hari, aku katakan pembunuh, aku katakan pembohong, tapi dia terus memuliakanku dengan menyuapinku. Maka aku ingin masuk ke dalam agamamu, agama Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang harus kita contoh, Bu. Akhlak beliau, kebiasaan-kebiasaan beliau yang selalu memuliakan orang lain. Muliakan dirimu dengan cara memuliakan orang lain, Allah akan memuliakanmu. Ini Rasul kita, ini akhlak yang luar biasa. Mau ada orang yang mencaci maki kita, Bu, pernah dicaci maki enggak? Hah? Enggak pernah, sekali-sekali ngerasain. Ya? Pernah dizolimi enggak? Kira-kira kalau udah dicaci maki, kita balas mencaci maki enggak? Balas? Berarti bukan akhlak muslim. Lihat Rasul, kita mah belum seberapa. Rasul di dalam dakwahnya, dalam syiarnya, dilemparin kotoran, diludahin, Bu, untuk menyampaikan apa-apa yang tersurat, yang datang langsung dari Allah. Kita mah belum seberapa, Bu, dicaci maki panas, balas mencaci maki. Itu bukan akhlak Rasul. Bahkan Rasul mengatakan seperti ini, Bu, ya sahabatku, kelak aku akan menunggu kedatangan umatku yang mulia. Lalu sahabatnya bertanya, siapakah mereka ya Rasul? Mereka umat-umatku yang hidup tidak di zamanku. Siapa kira-kira, Bu? Yang hidup nggak di zamannya Rasul kira-kira siapa? Kita hidup nggak di zaman Rasul, tapi kita cinta, rindu, kelak kepengen sama-sama ke surga kumpul, bang mampu melihat Rasul kita. Kepengen ketemu dengan Rasul nggak, Bu?
Gak ada yang mau jawab, berarti gak ada yang kepengen semua. Bu, pengen ketemu gak sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah gitu dong dijawab. Ya, kepingin, rindu kita kelak, kepengen ketemu bersama beliau. Beliau yang selalu memuliakan umatnya. Ya. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, kelak aku menunggu kedatangan umatku yang gak pernah bertemu denganku, tapi terus bersolawat kepadanya, terus bersolawat kepadaku. Kelak aku menunggu kedatangannya. Tuh. Kalau kepengen bertemu dengan Rasul, yo sering-sering bersolawat, ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan yang bersolawat nanti kita kumpul di sini, sama nanti di surga kita bisa kumpul seperti ini. Amin ya robbal. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, sohibul hajat. Ini di belakang saya ada wanita-wanita hebat. Bu, setuju nggak? Yang sudah memberikan fasilitas ibadah buat kita. Ya. Ini sudah dibangun sebelah kita, Masjid Jamiatul Muttaqin. Begitu indahnya, lihat. Di belakangan, apalagi di belakangnya ada pemandangan. Ciptaan Allah semakin sempurna. Sayang kalau nggak ada isinya. Ya, sayang kalau nggak ada isinya, menangis nanti. Ini untuk fasilitas, memudahkan kita bermunajat, merintih kepada Allah. Buat bapak-bapaknya, buat laki-laki, keluar, langkahkan kakimu untuk menuju ke dalam rumahnya Allah, supaya nanti kaki ini nggak dihisap sama Allah. Fastabihul khairat, semuanya isi dalam kegiatan beragama. Ibu-ibunya bikin majelis taklim, anak-anaknya ngaji di sana. Jadi indah. Ini nanti akan bersaksi, masjidnya udah dibangun besar-besar, tapi nggak ada isinya, kosong. Sayang. Insya ini lemes banget ini desa sini. Ya, insya Allah isi dalam kegiatan yang baik. Ya, cari ridha Allah, kejar akhiratnya. Barang siapa yang mengejar akhirat, insya Allah dunianya Allah ikut sertakan. Ya. Tapi kalau cuma ngejarnya dunia saja, Bu, akhiratnya nggak bakalan dapat, kata Allah. Bu, Pak, maaf saya bukan ustazah, bukan. Saya hanya ingin memberikan motivasi saja, memberikan semangat saja. Saya bukan ustazah, bodoh ilmu saya, nggak hafiz Quran, nggak hafal ratusan hadis, enggak. Tapi kulil haq walau kana murran, sampaikan yang hak walaupun gak enak didengar. Tapi hak siapa? Hak Allah, bukan hak saya. Gak punya hak apapun saya.
Atas diri suami kita nggak punya hak. Suami milik siapa, Bu? Milik Allah. Atas diri istri, istri milik siapa, Pak? Allah. Atas diri anak, orang tua, semua milik Allah. Harta kita semua milik Allah. Buat Allah gampang mengambil semuanya, dibikin nol lagi itu mudah buat Allah. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya merasakan semuanya, apa yang saya punya. Kita boleh nggak punya suami, kita boleh nggak punya istri, kita boleh nggak punya anak, nggak punya harta, tapi jangan sampai di hati kita nggak ada Allah. Ini yang bahaya. Ya, bersyukur. Mau kita tinggal dimanapun, kalau di hati kita ada rasa syukur, insya Allah Allah terus kasih nikmat. Jangan nunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu, insya Allah kita akan bahagia. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, aku tambahkan nikmat. Tapi kalau kita kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Apa yang gak Allah kasih sama kita. Kalau kita bicara rasa syukur nikmat, dari mulai bangun tidur ini, mata adalah nikmat yang luar biasa, masih bisa berkedip. Buka mata masih bisa melihat istri, buka mata masih bisa melihat suami, buka mata masih bisa melihat orang tua, masih bisa melihat anak. Bisa kita bayangkan gak, seandainya buka mata bangun tidur Allah, kita buka mata kita, ternyata Allah bikin buram mata kita, Allah bikin buta mata kita. Ini mata milik Allah, gampang buat Allah ngambil. Tapi bersyukur bangun tidur, bersyukur dengan mata kita, buka mata, mata ini masih bisa melihat. Lalu dengan telinga, bangun tidur telinga ini masih bisa mendengar, masih bisa mendengar panggilan istri, Pak, bersyukur. Masih bisa mendengar panggilan suami, Bu, bersyukur. Masih bisa mendengar panggilan anak-anak kita, orang tua kita, bersyukur. Buat Allah gampang, ini telinga milik Allah. Bangun tidur dibikin budak sama Allah juga bisa. Berarti harus bersyukur dengan telinga kita. Biasain dengan mendengarkan hal-hal yang baik, bukan yang bergibah sifatnya mengajak kepada keburukan. Bersyukur dari mulut ini lisan ini bangun tidur masih mengeluarkan suara, ini suara milik Allah. Gampang banget saat ini diambil pita suara kita sama Allah. Jadi bersyukur itu bukan kita mendapatkan rezeki uang. Gak habis-habis mikirin uang. Uang cepet banget, Bu, habisnya. Itu bersyukur dari mulut kita. Bersyukur dengan tangan ini, bangun tidur ini tangan masih bisa digerakin, Bu. Coba ngebayangin gak bangun tidur ini tangan dibikin lumpuh sama Allah, tiba-tiba gak bisa bergerak. Penyakit stroke bukan buat orang tua saja, anak-anak muda aja banyak tuh di Jakarta yang sudah kena stroke. Anak-anak muda. Ini tangan masih bisa bergerak. Maka apa yang harus kita lakukan nih dari tangan ini? Terus meminta sama Allah. Allahumma ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan kami orang-orang sabar. Wa ja'alni syakura, jadikan kami orang-orang bersyukur. Minta sama Allah terus ya, supaya Allah kasih terus nikmat, sedikit tapi berkah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, mau tinggal dimanapun, asal di hati ini ada Allah, kita bersyukur, insya Allah nikmat. Jangan suka SMS yang akhirnya lupa bersyukur. Tahu gak SMS, Bu? Tahu? Naon? Suka melihat orang susah, senang melihat orang susah, dan susah kalau melihat orang senang ya. Senang melihat orang susah, tetangganya susah, bukannya dibantu tapi disyukurin. Apalagi yang punya dendam, senang banget nyukurin orang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangganya beli mobil, dianya repot. Dia komporin suaminya, Pak, ke bapak itu dia bisa beli mobil, ke bapak enggak. Ya, Bu.
Ada penyakit hati, dengki, syirik, Masya Allah. Ini hati-hati dengan penyakit hati. Ada dengki kepada orang lain, ada syirik. Gak bisa mampu memaafkan kesalahan orang lain, ada dendam, naudzubillah min dzalik. Gak selamat hati kita, ibadah yang terus kita lakukan sia-sia. Kita kepengen tahu ibadah kita diterima gak sama Allah. Bagaimana hubungan kita kepada manusia? Hidup itu penuh dengan ujian. Hidup itu tempatnya ujian. Setuju atau enggak? Betul atau enggak, Bu? Betul. Hidup itu tempatnya ujian. Suami menjadi ujian buat istrinya. Istri menjadi ujian buat suaminya. Orang tua menjadi ujian buat anaknya. Anak menjadi ujian buat orang tua. Harta menjadi ujian. Saudara menjadi ujian. Tetangga menjadi ujian. Semua kedudukan jabatannya menjadi ujian buat dirinya. Dan jangan pernah mengaku engkau beriman kepadaku kalau engkau tidak mau aku uji, kata Allah. Lalu bagaimana kita menyikapi ujian-ujian yang datang dari Allah? Karena saat Allah uji diri kita, di situ Allah itu cinta sama kita, perhatian sama kita. Saya hanya ingin menyemangati ibu-ibu yang ada di sini. Gak ada wanita itu lemah, Bu. Setuju gak? Gak ada wanita lemah, wanita itu kuat-kuat. Bahkan laki-laki yang lemah. Laki-laki itu gak kuat. Setuju gak? Coba ibu suruh gendong anaknya ke bapaknya, kasih ke bapaknya, paling bertahan berapa menit doang. Bener gak? Tapi seorang ibu kuat, dia menopang anaknya. Kadang sholat sambil bawa anak, itu luar biasanya perempuan. Sok Pak, coba digantiin tuh gendong ibunya tuh. Gendong ibunya jadinya. Gendong anaknya maksudnya, Pak. Perempuan itu kuat. Lalu bagaimana saat kita diberikan ujian, Bu? Suami menjadi ujian. Pernah diuji gak sama suaminya? Oh, alhamdulillah gak pernah di sini Maya. Gak ada yang jawab. Berarti semuanya alhamdulillah suaminya soleh-soleh semuanya ya, Bu. Kenceng banget tuh Bapak ngomong ceritanya ya. Bapak-bapak pernah diuji sama istrinya? Oh belum, Bu. Alhamdulillah, berarti di sini istrinya solehah-solehah semuanya. Bu, inilah ujian. Lalu bagaimana kita menyikapi ujian ini? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa saat kita diberikan ujian itu ada 3 sifat, 3 jiwa dalam menghadapi ujian. Yang pertama apa, Bu? Jiwa mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Tenang. Jiwanya tenang, damai. Saat diberikan ujian, suami menjadi ujian. Saat disakiti oleh suaminya, Bu, jangan sakitnya tuh di sini. Jangan nyesek nanti. Ya, nangis terus setiap hari. Nyesek disakitin suaminya. Malaikat datang, diambil nyawanya, naudzubillah min dzalik. Meninggal dalam keadaan masih mempunyai sakit hati sama suaminya. Ya. Buang jauh-jauh itu. Makanya lagu sakitnya tuh di sini ganti aja lagunya. Muslim tidak mengenal sakit hati, tidak menyimpan dendam. Ganti lagunya, nikmatnya tuh di sini. Apa? Nikmatnya tuh di sini, di dalam hatiku gitu. Cie. Kenapa nikmatnya tuh di sini? Ada yang nyakitin kita, udah minta sama Allah. Suami kita milik Allah. Tugas kita cuma doa aja. Allah yang membolak-balikan hati. Yahdillahu linnuri mayyasya. Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki.
Bukan kita yang memberikan hidayah, tapi Allah. Tugas kita doa, angkat tangan. Ya Allah, siapapun suami saya, bagaimanapun suami saya di luar sana, tolong jaga suami saya ya Allah. Jadikan dia bukan hanya suami yang mampu memberikan nafkah dunia, tapi mampu memberikan nafkah akhirat untuk saya ya Allah. Hingga nanti suaminya enggak ditanya di akhirat, apa tugasmu kepada istrimu? Sudah kamu bekelin agama belum? Jangan cuma dikasih nafkah dunia saja. Nanti ibu juga ditanya, tuntut suamimu, sudah diberikan nafkah akhirat belum? Ini. Jadi tugasnya suami istri beramal agama di dalam rumahnya. Allah berfirman, aku akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk hamba-hambaku yang mampu mengamalkan agamanya dengan sempurna. Apa maksudnya? Jangan sampai nanti rumah kita dihisap tidak ada pengamalan agama. Biasain sholat berjamaah sama anak-anak. Yang perempuan, hijabnya seorang wanita adalah di dalam rumahnya. Kalau laki-laki wajib berangkat ke masjid, ajak anak laki-lakinya. Tapi kalau perempuan jauh lebih baik tinggal di dalam rumahnya, sholat di dalam rumahnya. Tapi kalau untuk kegiatan ini sudah difasilitasi kegiatan mengaji, taklim di situ. Ya. Tapi kalau untuk sholat sehari-hari jauh lebih baik di rumah. Jiwa mutmainah, tenang. Bahkan Allah mengatakan, Allah berfirman, wahai hambaku, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan hati yang selamat dan diridhoi, dan masuklah ke dalam surgaku. Berarti jiwa ini harus tenang, hati ini harus selamat terlebih dahulu. Selamat dari apa, Bu? Selamat dari dengki sama orang lain, selamat dari benci sama orang lain. Mau kita dibenci, mau kita difitnah, mau kita dicaci maki, mau kita dihujat, tugas kita enggak seperti itu. Balas lagi menghujat, balas lagi mencaci, balas lagi memfitnah, enggak. Tugas kita apa? Angkat tangan ya. Doain mereka-mereka yang menzolimi kita dengan doa yang baik. Jangan doa sumpah, doain yang terbaik. Karena saat kita memuliakan orang lain, memuliakan diri kita dengan cara memuliakan orang lain, Allah akan memuliakan kita. Bahkan saat kita mendoakan orang-orang yang menzolimi kita, tanpa mereka tahu kita sedang mendoakan, di situ malaikat turun langsung mengaminkan doa kita, dan doa itu kembali lagi kepada kita. Allah akan memuliakan kita. Ya, itu jiwa mutmainah. Lalu yang kedua, jiwa apa? Saat diberikan ujian oleh Allah. Yang pertama jiwa mutmainah. Saat dia diberikan ujian oleh Allah, dia tenang, hatinya ridho. Apa itu ridho? Rela hati menerima ketetapan yang Allah berikan. Dia nyantai aja, dia cukup tersenyum saja. Toh Allah hadirkan orang-orang memang untuk menguji dia. Hidup ini penuh ujian. Bahaya, hati-hati kalau dalam kehidupan kita tidak pernah diuji sama Allah. Dunia ini tempat menangis, Bu. Bukan menangis karena disakitin sama suami, bukan, tapi menangis karena Allah. Menangis dengan dosa-dosa kita. Sudah percaya dirikah kita bahwa amal kita sudah cukup? Sudah cukup amalnya, Bu? Belum. Gak ada kata berakhir saat kita hidup di dunia ini, dan dunia cuma sementara ya. Semuanya bakalan apa, Bu? Mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak RT, Pak RW, Pak polisi, Pak camat, wali kota, presiden, Umi Pipik. Ntar dulu ah, ibu-ibu duluan, saya belakangan.
Atau saya belakangan, ibu-ibu duluan? Mati semuanya. Mati, kematian itu rahasia Allah. Semua akan menemui pintu kematian. Kita kepengen melalui pintu yang seperti apa? Ya. Ada yang dibikin nikmat kematiannya. Bu, suksesnya orang hidup di dunia bukan karena jabatannya. Suksesnya orang hidup di dunia bukan karena mobil mewahnya, bukan karena rumahnya, hartanya. Tapi suksesnya orang hidup di dunia saat sakaratul maut menjemputnya, dia dalam keadaan husnul khotimah, mampu dari mulutnya menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Allah ridho atas kematiannya. Ini baru sukses. Ini baru sukses. Berarti saat kita hidup di dunia, apa yang kita lakukan sekarang, Bu? Mulai beramal agama yuk. Yang belum sholat mulai sholat. Ada yang belum sholat di sini? Ada? Mau disolatin gak? Makanya sholat. Nanti saat mati, siksa kubur itu jelas, Bu. Kalau kita kepengen denger nih, kita datang ke makam, kita melewati beberapa makam, kita berdiri di situ. Ini kalau telinga kita hijabnya dibuka sama Allah, kita mampu mendengarkan teriakan-teriakan orang yang di dalam kubur. Dia minta diberikan kesempatan oleh Allah. Ya Allah, mereka teriak, beri saya kesempatan 1 hari saja ya Allah, aku ingin sholat ya Allah. Ya Allah, beri saya kesempatan 1 hari saja ya Allah, aku ingin taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, beri saya kesempatan 1 hari saja, aku ingin baca Quran ya Allah. Mereka menangis, Bu. Yang gak pernah sholat di dunia, mereka menangis saat di dalam kubur. Setiap hari disiksa, setiap hari ditanya, setiap hari ditanya. Bagaimana saat kita diberikan kesempatan hidup di dunia? Dunia ini cuma buat main-main aja. Tempat kembali kita nanti di akhirat. Kalau kita nggak pernah sholat, apa yang mau kita kasih ke Allah? Bu, yang belum sholat jadi habis ini sholat ya. Yang belum tepat waktu sekarang mulai tepat waktu ya. Jangan dientar-entarin. Kematian bukan milik nenek-nenek. Tenang aja, Nek. Si nenek ketawa, nang ning nang ding nang ning ning. Cantik banget tuh nenek, kayak Mulan Jamilah. Itu yang pakai jilbabnya hijau itu nenek itu ya. Jangan nengok ke belakang. Nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Ini dia ngangguk lagi. Kenapa begitu, Nek? Ada seorang nenek-nenek bertanya kepada Rasul. Dia menangis merengek-rengek kepada Rasul. Ya Rasul, aku ingin ikut ke surga nanti bersamamu ya Rasul. Lalu Rasulullah itu kan senang bercanda. Dia bercandain nenek-nenek. Nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Menangis itu nenek-nenek. Ya Rasul, saya kepengen di surga nanti bersama Rasul. Iya, tapi di surga nggak ada nenek-nenek. Makin ngejerit. Sampai akhirnya Rasul mengatakan, nanti nenek-nenek di surga jadi bidadari lagi, jadi perawan lagi, Nek. Ya, Nek. Jadi cantik lagi, mukanya ya mengkerut, jadi kenceng lagi ya, Nek. Insya. Kematian bukan milik nenek-nenek. Kematian bukan milik orang sakit. Orang sehat juga meninggal. Contohnya, beliau suami saya sehat, tapi harus sehat, nggak sakit kanker, nggak sakit jantung, sehat, masih ngobrol sama saya. Inilah rahasia kematian. Allah mengutus malaikat untuk mencabut nyawa orang yang jatah hidup di dunianya sudah habis. Kita tahu nggak jatah hidup di dunia kita sampai kapan? Berapa tahun lagi?
Jangankan hitungan tahun Bu, hitungan jam saja kita nggak pernah tahu. 5 menit saya keluar dari area ini, saya nggak pernah tahu takdir saya. Ya, ini rahasia kematian. Tugas kita sebagai hamba untuk apa? Untuk ibadah saja. Lihat di dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf sudah dijelaskan. Wilujeng Sumping, ada guru besar, saking besarnya sampai berat jalannya. Buya, dia ini kakak saya Bu, kakak ketemu gede, temunya juga udah gede. Beliau sahabatnya almarhum. Udah 5 menit lagi saya berhenti, Buya gantiin saya, enak aja datang jam segini. Ya. Buy, makan dulu Buy. Makan dulu. Kelihatan wajah-wajah lapar soalnya. Mangga silahkan di sana dulu, udah disediakan semur jengkol. Hah? Udah 5 menit lagi saya udahan. Bu, lanjut. Masih mau? Masih kuat? Emang ibu-ibu kuat. Buktinya obat kuat itu cuma buat bapak-bapak. Berarti bapak-bapak yang lemah, Bu. Canda ya, Bu. Sampai mana tadi lupa saya kan? Kematian rahasia Allah. Kita nggak pernah tahu takdir kita 5 menit ke depan bagaimana, nggak pernah tahu Bu. Suami saya sehat dan nggak pernah tahu jatah hidup di dunianya cuma 40 tahun. Ibu-ibu berapa tahun? Nek, sabarahan Nek? Hah? 70, udah 20 tahun tuh bonusnya. Hah? 30, bonusnya udah banyak Nek. Siap-siap ya Nek. Gak pernah tahu kematian rahasia Allah. Sebelum kita diciptakan hidup di dunia ini, Allah sudah hidupkan ruh kita. Ribuan tahun yang lalu ruh kita dihidupkan oleh Allah. Ruh kita belum punya mata, belum punya telinga. Ruh kita belum punya mulut. Ruh dihidupkan ribuan tahun yang lalu di alam ruh. Dan ruh itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah engkau meyakini aku menjadi Tuhanmu? Kata Allah. Lalu ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, ya engkau Tuhan kami. Lalu Allah bertanya lagi kepada ruh kita, jika aku hidupkan engkau di dunia yang sifatnya sementara, tujuanmu hidup di dunia untuk beribadah kepadaku, untuk sholat kepadaku, apakah engkau sanggup hidup di dunia untuk ibadah? Kata Allah. Dan saat itu ruh kita mengatakan, ya aku sanggup hidup di dunia untuk beribadah kepadamu. Tapi buktinya mana? Ada yang di dunia ini cuman berleha-leha saja, melakukan kemaksiatan terus, boro-boro dia untuk sholat. Nanti ditanya perjanjian ruh dia tadi nanti ditanya, kamu sudah berjanji sama aku, kenapa di dunia kamu tidak pernah sholat? Langsung malaikat mukul. Ya, hidup 100 tahun percuma Bu kalau nggak pernah sholat. Pak, hidup 100 tahun percuma nggak pernah sholat mah. Ya. Lihat ada lagunya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya
1000 tahun walau tak sembahyang, apa gunanya? Ya, 1000 tahun, boro-boro kita sampai 1000 tahun. Gak pernah tahu. Tapi kalau kita gak sholat, gak ibadah, percuma. Ini perjalanan di kubur itu jauh, jauh yang bakalan kita tempuh. Lihat mereka-mereka yang sudah di alam kubur, mereka menunggu kita, menunggu nanti semua dibangkitkan. Berarti mereka sedang menempuh perjalanan jauh. Kalau amal mereka sedikit, gak pernah sholat, setiap hari mereka dipukul, setiap hari mereka disiksa. Tapi saat diri kita sekarang di dunia, kita berleha-leha, tersenyum, gak sholat, gak ibadah, nanti kita akan merasakan seperti mereka, ya. Lalu di alam ruh, Allah tiupkan di alam rahim. Di alam rahim saat kandungan usia 4 bulan, usia kandungan 4 bulan Allah tiupkan ruh. Allah tetapkan takdirnya, Allah tetapkan rezekinya, Allah tetapkan kematiannya. Jadi rezeki kita, kehidupan kita, kematian kita sudah ditetapkan Bu di alam rahim. Saat Allah tiupkan ruh itu di usia 4 bulan, lalu kita lahir di dunia. Tugas kita untuk ibadah, ya Bu. Bu, ngantuk? Udahan ya? Jangan, saya minum dulu boleh ya? Haus tahu? Maka sesungguhnya aku rindu mendengarkan rintihan doa hambaku. Jadi saat diuji melalui suaminya, mintanya ke Allah, doanya ke Allah, menangis di situ, menangis tafakur atas dosa-dosa kita. Jangan menangis karena suami, menangisnya karena Allah, ya. Ini ujian. Allah rindu dengan rintihan doa kita. Bu, boleh cerita sedikit nggak? Dikit aja ya. Sewaktu suami saya meninggal, saya nggak punya firasat apapun. Beliau masih muda, 40 tahun. Yang saya pikir umurnya masih panjang umur nanti. Tadi saya mengatakan kematian milik siapapun. Kematian bukan milik orang tua, bukan milik nenek-nenek, bukan milik orang sakit, orang sehat juga mati. Suami saya mah sehat. Siang itu saya masih ingat banget. Siang saya masih sholat berjamaah sama beliau. Sholat zuhur berjamaah berdua di dalam kamar. Berdua aja. Selesai sholat beliau mengatakan seperti ini, Umi, udah harus siap seperti Abi. Siap apa? Saya bilang. Mulai dakwah. Aduh enggak, Umi mah bodoh ilmu, bukan ustazah, nggak ngerti nanti suruh ngomong apa. Abi aja udah yang dakwah, orang masih membutuhkan. Karena saat itu saya nggak punya firasat nanti malam suami saya mati, ya. Terus beliau mengatakan, Umi udah harus siap, harus jadi wanita yang menjadi contoh buat orang lain. Waduh, berat, jangan. Terus beliau mengatakan, karena sebentar lagi orang-orang itu akan melihat Umi, bukan melihat Abi lagi. Itu yang beliau katakan. Saya masih nggak ngerti apa arti kalimatnya. Saya nggak punya pikiran nanti malam suami saya meninggal. Setelah itu asar masih sholat lagi, asar masih makan berdua. Begitu malam
Saat saya pergi sama anak saya yang nomor 2, dia kepengen beli sepatu, saya ajak beliau, nggak mau, beliau capek. Akhirnya saya pergi berdua. Setelah beli sepatu saya pulang, beliau telepon di jalan kepengen pergi naik motor. Saya udah larang-larang, tapi beliau mengatakan kalau udah jatuh tempo nggak diboleh dilarang-larang. Beliau mengatakan begitu. Jatuh tempo, jatuh tempo. Apa jatuh tempo? Saya bilang gitu. Jatuh tempo itu jatah hidup di dunianya udah habis. Ya. Lalu saya pulang, beliau udah pergi naik motor. Sampai rumah, saya nidurin anak-anak. Beliau masih telepon saya. Jangan tidur dulu ya. Ya udah, jangan malam-malam pulangnya. Udah. Lalu saya tidur, nidurin anak-anak saya. Terus saya telepon, banyak telepon masuk, saya angkat. Saat itu baru dikatakan, Umi, Ustadz Bapak jatuh. Belum dikatakan meninggal, baru dikatakan jatuh saja. Jatuh di mana, saya tanya. Di Pondok Indah. Akhirnya saya sama supir berdua saja berangkat ke rumah sakit Pondok Indah. Nah, pas di depan saya turun, di depan rumah sakit tuh ada tadi tuh si Buya lagi makan sekarang, makan jengkol. Ada Buya tadi duduk di bawah, duduk di depan rumah sakit, diem aja. Saya nggak sapa, saya diemin. Saya langsung masuk, tanya ke dokter, mana suami? Belum ada siapa-siapa di situ, Bu. Ya. Mana suami saya, Dok? Ini, Bu, sudah ditutup. Tadi bilangnya jatuh. Ya. Inilah takdir. Begitu saya buka, beliau sudah nggak ada. Dan saat itu saya mungkin orang yang gak mau istighfar saat itu, marah sama Allah, gak mau panggil Allah. Ya. Saya marah, kenapa secepat ini, kenapa, ada apa? Kenapa dia yang diambil, kenapa bukan orang-orang yang korupsi aja itu diambil-ambilin? Ya, Bu, saya marah sama Allah, gak mau istighfar. Terus, ada apa ini? Kenapa? Ada apa? Sampai dibawa pulang, dikuburkan. Pulang lagi ke rumah tahlilan, ini baju saya masih belum mau ganti baju. Dari malam itu sampai ketemu malam lagi saya nggak mau makan. Kepengennya mati juga saat ini juga. Pengen ikut dikubur, Bu. Memang kalau udah dikubur ketemu gitu, dibedain, dihisap dulu kitanya. Saat itu pengennya gitu, masih belum mau istighfar, diem aja, marah sama Allah. Sampai suatu saat putri saya Adiba memberikan hidayah kepada saya. Saat saya nggak mau makan, dia mau nyuapin saya, terus saya masih nggak mau makan juga. Dia bisikin ke saya, kalau Umi begini terus, emang abihnya bakalan hidup lagi? Enggak, nanti kalau sakit gimana? Siapa yang ngerawat kami? Di situ saya malu. Saya lihatin anak saya, harusnya dia yang menangis meraung-raung kehilangan bapaknya. Waktunya dihabiskan di pesantren, 2 minggu sekali baru pulang, kadang sebulan sekali baru pulang, kadang ketemu sama ayahnya, kadang enggak, kadang ditengokin, kadang enggak. Tapi dia mampu kuat, mampu mengatakan itu. Akhirnya di situ saya malu. Saya ganti baju, saya ambil wudhu, saya sholat, saya menangis di situ. Nangis saya. Ya Allah, Engkau Maha Pencemburu. Istighfar di situ, terus istighfar. Oh, ternyata suami kita milik Allah. Suatu saat gampang banget diambil. Istri kita juga milik Allah, semua milik Allah, harta orang tua.
Istilahnya saat ini Bu, saya difakirkan kembali oleh Allah, dibikin nol sama Allah. Buat Allah mudah mengambil semua yang kita miliki, dibuat nol. Ini ujian. Orang tua ayah diambil, rumah terbakar. Saya punya apa? Hanya keluar dari rumah itu dengan membawa badan saya, baju saya satu yang menempel di dalam tubuh saya sama anak-anak saya. Harta semua habis, kembali menjadi nol. Di situ Allah uji, di situ Allah melihat. Jika kita diberikan ujian, kita ibarat sebuah besi, Bu. Kita lihat besi, Pak, kita lihat besi. Besi gak bakalan menjadi pisau, mesti ditempa dulu, mesti dibakar dulu, diasah dulu, dibentuk, baru dibentuk jadi pisau. Dan lihat pisau bermanfaat untuk kita bisa memotong. Besi gak akan bisa menjadi pagar kalau gak diasah dulu, dibakar dulu, ditempa dulu, baru dibentuk jadi pagar yang akhirnya melindungi rumah kita. Itu Allah saat menguji kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Allah udah tahu takaran-takarannya, Bu. Tapi bagaimana kita menyikapi ujian Allah itu tadi? Dengan jiwa seperti apa tadi? Mutmainah, yang akhirnya kita dipanggil oleh Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang selamat dan diridhoi, masuklah ke dalam surgamu. Berarti jiwa kita harus tenang. Tenang, berzikirnya ke Allah, ibadahnya tenang, gak udah mikirin dunia lagi. Mikirin dunia, Bu, pusing ya. Hilangkan ini, selamatkan hati kita, selamatkan. Hilangkan dengki, dendam, kebencian, amarah, hilangkan, selamatin hati kita. Di sini hanya cuma ada Allah. Suami milik Allah, istri milik Allah, orang tua milik Allah, harta milik Allah. Buat Allah gampang. Lalu bagaimana menjalani ini semua? Dengan apa? Sabar. Jadikan sabar dan sholat menjadi penolong kita. Tawakal ke Allah, pasrahkan. Menuju ke dalam jalan keselamatan itu ada 7, Bu ya. 10 menit lagi udahan. Buya siap-siap ya, Buya. Bu, ada 7 jalan menuju keselamatan. Supaya hidup kita selamat, Allah ridho, kita selamat di dunia dan di akhirat, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Banyak yang nyolatin kita, lebih dari 40. Allah ridho dengan kematian kita. Kita meninggal dengan jiwa yang tenang, kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, hati yang selamat. Apa 7 jalan keselamatan ini, Bu? Yang pertama, awali dengan taubat, Pak. Taubat. Yang belum sholat, yuk, nggak ada kata terlambat. Taubat ke Allah, Allah menerima taubat kita. Saat kita berbuat maksiat malam hari, siang hari Allah membentangkan tangannya, mengampuni kita, menerima taubat kita. Saat kita bermaksiat di siang hari, malam hari Allah membentangkan tangannya, menerima taubat kita, mengampuni kita. Taubat, menangis ke Allah ya. Orang-orang yang taubat itu, dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau taubatnya sungguh-sungguh. Beruntung dari apa? Mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu taubat? Taubat bukan istighfar. Enak banget taubatnya cuma istighfar doang. Habis ini bikin maksiat, habis ini ngomongin orang. Sini deh, Bu, sini. Tahu nggak? Umi Pipik itu tuh kan orangnya begini. Terus kita yang tadinya nggak mau gibah, nggak mau ngomongin orang, kita maju diem aja, cuma ngangguk-ngangguk. Dosanya sama. Ya, Bu? Cuma ngangguk-ngangguk doang, ngedengerin, sama dosanya. Ini telinga nanti dimintai pertanggungjawaban. Udah ngedengerin, ngangguk-ngangguk, masuk ke hatinya, kotor hati langsung.
pikirannya buruk sangka sama orang yang kita omongin. Belum tentu yang kita olok-olok itu jauh lebih baik dari kita yang mengolok-olok dia. Nggak pernah tahu. Maka jangan pernah ya buruk sangka sama orang lain, apalagi lisannya ini untuk membuka keburukan orang lain. Mulianya diri kita dianggap mulia oleh orang lain bukan karena jabatan kita, bukan karena harta kita, kedudukan kita, tapi Allah masih menutupi aib kita. Semua orang punya aib. Kalau Allah saja maha menutupi aib kita, kenapa kita membuka aib orang lain? Ya. Bahkan Aisyah istri Rasul, kalau Buya udah datang berarti saya udahan. Aisyah istri Rasul, Bu, pernah ditegur oleh Rasul saat duduk berdua lewat istri sahabat Rasul ya. Aisyah mengatakan, ya Rasul, ternyata dia aslinya seperti itu ya, ada cacat di sininya. Apa kata Rasul? Ya Aisyah istriku, muntahkanlah apa yang ada di dalam mulutmu. Bu, lihatnya ke sini, jangan ke Buya. Buya juga saya belum selesai udah datang. Oh, mau operator. Buya mau jadi MC. Bu, lanjutin udahan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buy, nyangkul dulu Buy di situ Buy. Bu, sok lihatnya ke sini. Jaga pandangan. Buya belum punya istri, Bu. Di sini maksudnya. Di rumah mah ada. Canda ya, Bu. Dia udah kayak kakak saya, Bu. Kembali lagi. Lalu Aisyah ditegur oleh Rasul. Ya Aisyah istriku, muntahkanlah apa yang ada di dalam mulutmu. Lalu Aisyah bingung, apa yang harus aku muntahkan ya Rasul? Wahai Aisyah istriku, muntahkanlah apa yang ada di dalam mulutmu. Hingga 3 kali. Kemudian keluarlah segumpal daging di dalam mulut Aisyah. Dan Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa ini? Itulah jika engkau membuka keburukan saudaramu, membuka aib saudaramu, maka engkau sama saja memakan daging bangkai sendiri. Ya Bu, na'udzubillah min. Maka selamatkan hati kita, selamatkan lisan kita. Mau ada yang mencaci maki kita, mau ada yang memfitnah kita, mau ngomongin orang, udah tinggalin aja. Ada orang tetangga kita ngajak ngomongin orang, bu jeng sini deh jeng. Kenapa? Tahu nggak si Buya itu orangnya begini. Udah tinggalin aja Bu. Aduh maaf ya saya kebelet pipis. Tinggalin aja. Hingga kita tidak memberikan kesempatan tetangga itu untuk membicarakan orang lain. Kitanya juga selamat. Ini ya Bu, tawakal ke Allah saat diberikan ujian. Hidup untuk diuji ya. Tawakal, pasrahkan semua urusan permasalahan hidup di dunia. Suami jadi ujian, istri jadi ujian, harta semua jadi ujian. Dan serahkan urusan duniawinya sama Allah. Allah yang mengatur rezeki kita, sudah diatur sama Allah, nggak usah ikut campur urusan yang sudah diatur oleh Allah. Tadi yang pertama 7 jalan menuju keselamatan. Buy, sebentar ya Buy, 5 menit lagi. Enggak, 5 menit Bu. Jalan saat diberikan ujian, ada 7 jalan menuju keselamatan. Yang pertama tadi, taubat dulu. Yang belum sholat yuk, nggak ada salahnya mulai sholat. Taubat, menangis. Taubat bukan istighfar kayak tadi, begitu ngomongin orang ternyata salah, yang diomongin gak seperti itu, kita menangis istighfar ke Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, yang saya bicarakan ternyata orang yang gak seperti itu, dia baik sama saya ya Allah, ampuni taubat saya ya Allah. Lalu istighfar, astagfirullahaladzim. Besok diulangi lagi, ngomongin orang lain lagi, terus istighfar lagi. Jadi taubat gak seperti itu. Apa taubat? Hijrah,
meninggalkan sebuah keburukan ya, yang mudorot buat diri kita, tinggalkan. Hijrah lahir batinnya ke Allah. Nih ibaratnya ada satu lubang, Bu. Ada satu lubang, kita kecemplung ke lubang itu. Lubangnya penuh dengan kotoran. Saat kita kecemplung, baju kita kotor. Terus kita nggak ada yang angkat, nggak ada yang nolongin. Ada orang yang angkat kita, ada orang yang nolongin kita. Terus kita dimasukkan ke dalam satu lubang yang isinya air bening. Kita dicuci di situ. Saat kita dibersihkan, kita diangkat kembali. Kira-kira mau masuk ke lubang yang kotor itu tadi lagi nggak? Bodoh kalau ada yang mau masuk lagi. Ini taubat. Kita sudah taubat ke Allah, menangis ke Allah atas dosa-dosa kita. Allah sudah membentangkan tangannya mengampuni, menerima taubat kita. Masa kita mau mengkotorinya kembali? Ya. Yang pertama tahu 7 macam keselamatan, jalan menuju keselamatan taubat. Saat udah taubat, lalu yang kedua, lebih berhati-hati kepada diri kita. Warok. Kenapa hati-hati? Kan tadi kita udah taubat sama Allah, berarti kita meyakini Allah Maha menyaksikan, Allah Maha melihat. Berarti hidup kita harus lebih hati-hati. Uang yang kita dapatkan harus lebih hati-hati. Dari mana kita dapatkan, ngambil hak orang lain atau tidak. Matanya hati-hati, jangan buat buruk sangka sama orang lain. Lisannya hati-hati, jangan untuk bergibah, lebih baik buat berzikir kepada Allah. Pendengarannya hati-hati, kakinya hati-hati, melangkah ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Ini yang kedua, warok, sifat kehati-hatian. Lalu jalan keselamatan lagi yang ketiga. Setelah kita taubat, kita hati-hati. Yang ketiga, kita fakirkan diri kita di hadapan Allah. Apa fakir? Rendahkan diri kita. Kita bukan siapa-siapa, Bu. Jabatan kita nggak mampu menyelamatkan kita, harta kita, kedudukan kita enggak. Kita bukan siapa-siapa, buat Allah gampang ngambil semuanya. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Terus menangis di dunia supaya kita tersenyum di akhirat. Jangan kita tertawa di dunia, tapi kita akan menangis di akhirat, menyesal dengan kehidupan kita. Maka di dunia jadikan tempat menangis ke Allah. Itu fakirkan diri kita. Yang keempat, menuju jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Setelah pertama tadi taubat ke Allah, Allah terima taubat kita. Lalu kita lebih hati-hati. Lalu kita fakirkan, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Dan keempat, mulai di dunia ini kita zuhudkan. Jangan benci dunia, jangan. Tapi jadikan saat Allah beri kesempatan dunia ini, yo beramal agama, sholat yang belum sholat. Percuma mau hidup 70 tahun, 100 tahun kalau nggak sholat mah percuma. Ya, nih masjidnya udah dibangun, tinggal langkahkan kakinya, udah menangis di situ. Ya, nikmat. Kalau di hati udah ada Allah, kenali Allah dengan rasa. Mau diuji apapun, kalau kita bersyukur di hati kita, insya Allah tenang. Ya. Mau tinggal di mana pun, mau nggak punya rumah, lihat Bu, ingat, ada suami atau nggak ada suami, ibu punya suami, sama Allah dibikin nggak bahagia bisa. Ibu nggak punya suami tapi dibikin sama Allah bahagia bisa. Berarti yang membuat bahagia suami atau Allah? Allah. Bapak punya istri di dalam rumah tangga dibikin gak bahagia bisa sama Allah. Gak punya istri dibikin bahagia juga bisa. Berarti yang membuat bahagia Pak, istri atau Allah? Nah, bapak-bapaknya cemen, gak ada yang ada jawab. Pak, Bapak atau Allah, istri atau Allah? Allah. Berarti Allah yang membuat bahagia, Bu. Anak, kita bertahun-tahun hidup rumah tangga belum dikaruniai anak. Ada anak bisa dibikin kita nggak bahagia. Nggak ada anak tapi hidup kita dibikin bahagia bisa. Pacaran terus sama suaminya. Berarti yang membuat bahagia bukan anak tapi Allah. Yang keberapa tadi? 4.
Apa yang pertama? Yang kedua? Hah? Waro. Yang ketiga? Hah? Fakir. Yang keempat? Zuhud. Yang kelima? Oh belum. Pinter. Gitu tuh. Jangan sampai kita duduk di sini berjam-jam pulang nggak ada manfaatnya, nggak ada yang kita ambil, nggak ada yang kita laksanakan. Buat apa? Nanti saya yang dituntut, Bu. Ya. Pulang. Apa yang disampaikan tadi buat diri kita, yuk mulai tobat, mulai perbaiki diri kita di hadapan Allah. Jika habli minallah kita sudah baik, insya Allah habli minanas kita akan baik. Yang kelima, tawakal ke Allah. Serahkan hidup kita sama Allah, pasrahkan. Allah yang mengatur semuanya. Ya, udah diatur sama Allah. Yang gak punya suami jangan sedih, jangan mikirin nanti rezekinya gimana. Bu, saya kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, saya sama ibu-ibu bisa stroke, saya bisa sakit jiwa. Setelah suami meninggal gak lama ujian terus, masalah-masalah berdatangan. Saya cuma tawakal sama Allah. Oh ini ujian ya Allah, Engkau kirimkan orang-orang untuk menguji. Ini ujian, hakikatnya apa di balik ujian itu? Aku rindu dengan rintihan doa hambaku. Yuk minta sama aku, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah nggak pelit. Minta sama Allah, tawakal. Itu yang keenam. Yang keenam, lalui ini semua dengan sabar. Apa Bu? Kira-kira sabar nikmat nggak? Sabar nikmat nggak Pak? Nikmat. Bu, sabar nikmat nggak? Bohong. Sabar nikmat, kok ada yang masih bilang kan sabar ada batasnya. Bu, kok ada yang masih bilang gitu? Katanya nikmat sabar. Sabar nggak ada batasnya Bu. Kenapa? Sampai sakaratul maut saja sabar. Saat nyawa mau diambil, mampu nggak nih mulut kita mengucap la ilaha illallah. Orang yang katanya ahli ibadah, rajin sedekah, saat kematiannya Allah bikin susah ini mulutnya mengucap nama Allah. Kenapa? Hatinya belum selamat, masih dengki sama orang, masih menyimpan dendam, kesalahan orang lain nggak bisa dimaafkan. Kan Allah mengatakan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan hati yang selamat yang aku ridhoi, masuklah ke dalam surgaku. Berarti hati kita harus selamat, jiwa kita harus tenang dulu. Maka jangan simpan dendam. Nauzubillah min dalik. Dendam gak mampu menyelamatkan kita di alam kubur. Ya Bu, sabar gak ada batasnya. Allah berfirman, jika aku mencintai hambaku, maka aku akan uji dia. Aku uji melalui suaminya, istrinya, hartanya, kedudukannya, saudaranya, tetangganya. Jika dia sabar dengan ujianku, ya malaikat, jangan kau hisap amalannya. Masukkan dia ke dalam pintu surga melalui pintu manapun berkat kesabarannya. Nikmat gak sabar? Allah jamin surga, wabasir sobirin, sampaikan kepada orang-orang yang sabar. Surga Bu. Kalau sabar hadiahnya payung cantik atau panci, gak ada yang mau sabar, cuma dapat panci doang. Tapi ini surga, berarti Allah uji dulu. Ya. Saat kita minta sabar sama Allah, Allah gak akan kasih kita sabar. Sabar harus kita cari sendiri. Dengan Allah kirimkan ujian. Lalu yang terakhir, dengan ini puncaknya, ridho. Hidup kita cuma satu, mencari ridho Allah. Fokus. Nah, kalau Allah sudah ridho, insya Allah tenang hidup kita. Ya Bu, Allah akan tanamkan jiwa yang tenang, ikhlas menghadapi semua ujian yang Allah berikan. Ridho, rela hati menerima ketetapan yang Allah berikan. Ini 7 jalan menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Insya ya sudah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, jadi orang baik harus, tapi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ya, jadilah orang yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Apa pintar merasa?
hatinya peka, peduli sama orang lain, kasih sayang sama orang lain. Mau kita dibenci sekalipun, tugas kita bukan balas membenci, tapi terus berbuat baik. Mau dikatain kita oh nggak baik, mau dianggap kita nggak baik, tetap terus kita berbuat baik saja dan baik sangka sama orang. Ini yang akan memuliakan diri kita, insya. Mari sebelumnya kita minta doa buat wanita-wanita yang sudah membangun masjid ini, supaya Allah berikan keberkahan rezekinya, Allah sehatkan buat yang sakit, buat semuanya yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat, Allah selamatkan hidupnya. Buat para suami Allah berikan rezeki yang berkah, yang halal, menjadi suami yang soleh untuk istrinya dan istri menjadi istri yang solehah. Ingat, tugas suami istri setelah menikah dia menjadi pakaian masing-masing ya. Seorang suami menjadi pakaian, istri menjadi pakaian. Apa fungsi pakaian? Pakaian untuk menutupi tubuh kita. Kita pakai pakaian yang senyaman mungkin. Gak mungkin kalau pakaian kita bolong kita mau pakai, malu pasti gak enak. Fungsinya menutupi, berarti tutupi semua keburukan suamimu, aib suamimu, kekurangan suamimu. Tugas istri untuk menutupinya, bukan diumbar, bukan diceritain ke tetangga-tetangga. Jangan ya. Tugas seorang suami juga seperti itu, menjadi pakaian untuk istrinya ya. Tutupi kekurangan istrimu, keburukan, aib, apa semuanya fungsinya pakaian saling menutupi. Lalu beramal agama suami istri di dalam rumah ya. Karena misi visi di dalam rumah tangga bukan baiti jannati, bukan rumahku surgaku. Gak akan terbentuk rumahku surgaku kalau misi visi sesungguhnya tidak dijalankan. Apa misi visi sesungguhnya? Lihat di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jika seorang suami baca ayat ini, jagalah dirimu, oh berarti diri saya terlebih dahulu. Saya harus menjaga, harus mampu menjadi imam yang baik buat istri dan anak-anak saya. Beramal agama, menuntun istrinya ke akhirat. Seorang istri baca ayat ini, jagalah dirimu dan keluargamu. Oh, saya harus bagaimana diri saya menjaga seorang istri, menjadi seorang istri. Istri yang solehah seperti apa? Tugasnya hanya doa ke Allah, tawakal ke Allah, serahkan suaminya ke Allah. Ini kalau semuanya sudah saling menjaga, menasehati dalam keburukan ya, maka akan terwujud baiti jannati, rumahku adalah surgaku, insya Allah. Ya sudah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Tadi saya bawa brosur umroh, mana? Oh ya. Saingan. Saingan? Oh nggak ada saingan di sini. Dalam ibadah nggak ada saingan. Sorry coy. Kalau cemburu dalam ibadah harus saingan dong. Ya. Bu, mau umroh nggak bu? Punya duit nggak? Jangan ngomong atuh nggak punya duit. Janda ya bu, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah bu. Tapi luruskan niat yang Allah beri saya rezeki hingga engkau bisa memanggilku untuk ibadah di sana, untuk umroh. Ya bu, nggak ada yang nggak mungkin. Ada cerita sedikit soalnya ya bu, ntar bu aja yang nyeritain. Boy. Hebatnya, subhanallah. Boy, oh, iya. Masih ingat ceritanya? Oh iya ingat. Yang mana? Tahu ah. Ada cerita yang tukang nasi uduk bisa berangkat haji. Oh iya. Ya kan? Jadi dulu waktu sama almarhum Uze. Ya udah ntar aja, saya dulu tutup dulu, nanti iya, Buya yang nyeritain ya bu. Oke. Ini umroh, insya Allah tanggal sabaraha? Tanggal sabaraha? 27 Desember. Saya berangkat umroh melalui Dubai terlebih dahulu. Nanti ke Dubai dulu bu. Habis dari Dubai baru nanti ke Mekah. Tahun barunya di Dubai. Habis itu baru nanti kita ke Mekah. Ibadah sama-sama di sana. Mau nggak bu? Mau. Mau doanya nggak bu biar cepat umroh? Yo angkat tangannya. Boy pimpin boy. Bu, mau doanya? Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya tuh yang tinggi, ya kenceng. Orang mau doa minta sama Allah malas-malesan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu
Paksain. Paksain Bu, itu tanahnya jual. Tanah siapa kek? Ya Bu, harus dipaksain supaya ibadah ke Allah. Insya Allah nanti semuanya ini bisa berangkat umroh. Ya, Allah kasih rezekinya. Ya, nggak ada rezeki juga nanti insya Allah bisa berangkat umroh. Rezeki kan bisa dari mana saja. Tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba Bu Haji di sini ngeberangkatin ya Bu. Amin, maka kasih kesempatan Bu, bikin yang pokoknya yang ngaji, rajin ngaji di majelis taklim Jamiatul Muttaqin ya, nanti ada hadiah umroh dari Bu Haji. Nanti dikocok tuh namanya ada semua ya Bu, doain ya. Ya sudah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta tolong dibacakan Al-Fatihah terlebih dahulu buat Al-Mukarram Haji Muhammad Jeffrey Al-Bukhari bin Ismail Modal. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah lapangkan kuburnya. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah luaskan kuburnya, Allah berikan cahaya kubur. Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, semua keburukan datang dari saya, kebodohan datang dari saya, dan kesempurnaan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah tegur saya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.